Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Regal atau Abu Sakif adalah seorang dari kaum Tsamud. Ia selamat dari azab Allah Ta'ala yang menimpa kaumnya karena ia berlari dan bersembunyi di wilayah haram, sekarang Masjidil Haram. Hanya saja begitu ia keluar dari wilayah suci itu, ia langsung tewas terkena azab yang sama. Kisah ini disampaikan dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya menyebut hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di daerah Hijr, beliau bersabda, "Janganlah kalian meminta mukjizat, sebab kaum Nabi Soleh pernah memintanya. Dan dikeluarkanlah seekor unta dari tebing ini, namun kaum itu melanggar perintah Tuhan mereka dengan menyembelihnya. Unta itu meminum persediaan air mereka dalam satu hari, dan sebagai gantinya kaum itu dapat meminum persediaan susu unta itu dalam satu hari, namun mereka tetap membunuhnya. Maka mereka pun diazab dengan suara yang menggelegar dari atas langit, hingga mereka semua binasa kecuali satu orang yang bersembunyi di dalam wilayah haram, sekarang Masjidil Haram." Lalu para sahabat bertanya, "Siapakah orang itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ia adalah Abu Regal." Namun setelah ia keluar dari wilayah haram, ia juga dikenakan azab yang sama dengan azab yang dijatuhkan kepada kaumnya. Menurut Ibnu Katsir, sanad hadis ini sahih, namun tidak ada satupun dari kutub as-sittah, kitab 6 para imam hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah yang menyebutkannya dalam kitab mereka. Wallahu a'lam. Diriwayatkan pula suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat makam Abu Regal. Lalu beliau berkata, "Apakah kalian tahu makam siapa ini?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu." Lalu Nabi menerangkan, ini adalah makam Abu Regal, salah seorang dari kaum Tsamud. Dahulu ketika diturunkannya azab kepada kaum Tsamud, ia bersembunyi di wilayah haram, hingga ia terhindar dari azab tersebut. Namun ketika ia keluar dari sana, maka ia pun mendapatkan azab yang sama dengan azab yang dijatuhkan kepada kaumnya. Lalu ia dikebumikan di sini dan dikubur juga bersamanya sebongkah emas. Maka para sahabat pun berlomba-lomba menggali makam itu dengan pedang mereka untuk mencari emas tersebut. Akhirnya mereka benar-benar menemukan emas di sana. Abdur Razak setelah meriwayatkan hadis ini berkata, Ma'mar menyampaikan bahwa Az-Zuhri mengatakan Abu Regal itu adalah Abu Sakif. Hadis dengan sanad ini adalah hadis mursal. Lalu Abdur Razak melanjutkan, ada riwayat lain yang serupa dengan sanad yang berbeda seperti disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dalam kitab sirahnya dari Ismail bin Umayyah, dari Bujair bin Abi Bujair dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, ketika kami bersama Rasulullah menuju kota Thaif dan lewat di sebuah makam, aku mendengar beliau bersabda, sesungguhnya ini adalah makam Abu Regal alias Abu Sakif, dan ia adalah salah seorang dari kaum Tsamud. Wilayah haram mencegahnya dari azab ketika itu. Namun ketika ia keluar dari wilayah haram, maka ia pun mendapatkan azab yang sama dengan azab yang ditimpakan kepada kaumnya di tempat ini. Lalu ia dikuburkan di sini. Bukti bahwa ia dikuburkan di sini adalah sebongkah emas yang dikuburkan bersamanya. Apabila kalian menggalinya, maka kalian akan menemukan emas itu. Maka para sahabat berlomba-lomba menggali makam tersebut dan mengeluarkan emas tersebut. Riwayat inilah yang disebutkan oleh Abu Daud melalui Muhammad bin Ishaq dan para perawi lainnya seperti sanad di atas. Ibnu Katsir mengatakan hadis tersebut hanya diriwayatkan melalui Bujair bin Abi Bujair dan ia tidak dikenali kecuali dari hadis ini, dan ia juga tidak diambil periwayatannya kecuali dari Ismail bin Umayyah. Kisah azab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka membuat tipu daya dan kami pun menyusun tipu daya sedang mereka tidak menyadari,
Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat An-Naml ayat 50 hingga 53. Ibnu Katsir menjelaskan azab itu dimulai ketika Allah memerintahkan para malaikatnya untuk melemparkan bebatuan kepada sejumlah orang yang berniat untuk membunuh Nabi Saleh. Mereka tewas lebih dahulu dan lebih awal sebelum orang-orang kafir lainnya. Pada Kamis pagi, yaitu hari pertama dan 3 hari sebelum diturunkan azab. Seluruh wajah mereka berubah warna menjadi kekuning-kuningan sebagaimana pernah diperingatkan oleh Nabi Saleh. Lalu ketika sore hari mereka berkata, sudah 1 hari berlalu dari waktu yang ditentukan. Kemudian Jumat pagi yaitu hari kedua, seluruh wajah mereka berubah warna menjadi merah. Dan pada sore harinya mereka berkata, sudah 2 hari berlalu dari waktu yang ditentukan. Pada pagi hari di hari ketiga yaitu hari Sabtu, seluruh wajah mereka berubah warna menjadi hitam. Dan ketika di sore hari mereka berkata, sepertinya waktu yang ditentukan sudah tiba saatnya. Keesokan harinya, subuh dini hari di hari Ahad, mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi azab yang dijanjikan. Mereka memolesi tubuh mereka dengan berbagai wewangian, lalu mereka duduk dan menunggu dengan membayangkan kira-kira azab apa yang akan dijatuhkan kepada mereka. Mereka tidak tahu jenisnya dan mereka juga tidak tahu dari mana azab itu akan datang. Ketika matahari telah terbit, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dan memakakkan telinga dari arah atas mereka hingga memecahkan jantung mereka. Dan dari bawah mereka, bumi terguncang dengan sangat keras. Maka tidak lama kemudian nyawa-nyawa pun melayang. Jasad-jasad berterbaran, tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi suara, dan semua ancaman Allah telah terbukti kebenarannya. Dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Jasad-jasad yang sudah tidak bergerak dan tidak bernyawa lagi bergelimpangan di sekitar rumah mereka. Dikatakan bahwa tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali 1 orang saja, yaitu seorang wanita yang bernama Kalbah binti As-Salak. Ia kerap dipanggil dengan sebutan Zari'ah. Dan ia adalah seorang wanita yang betul-betul kafir dan sangat memusuhi Nabi Saleh. Ketika azab mulai terlihat, ia segera angkat kaki dari rumahnya dan berlari sekencang mungkin. Lalu setelah jauh berlari, sampailah di sebuah daerah pemukiman dan langsung menceritakan tentang apa yang dilihatnya dan apa yang terjadi kepada kaumnya. Setelah itu ia meminta segelas air untuk membasahi kerongkongannya yang kering. Namun setelah air itu diminum olehnya, ia langsung meninggal seketika itu juga. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud. Quran Surat Hud ayat 68. Itulah kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.